Majlis yang bagaimana yang melahirkan fadilah keutamaan-keutamaan tadi? Majlis yang diisikan oleh para ulama yang punya 4 sifat, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nanti mengarang kitab At-Tibyan, mengarang kitab Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, mensyarah Sahih Muslim 9 jilid. Di kitab At-Tibyan sebagai pembuka adab penuntut ilmu, beliau mengatakan kurang lebih demikian: wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu. 1. Wa dhaharat diyanatuhu. 2. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. 3. Washtaharat siyanatuhu. 4. Paham? Tidak. Dan tidaklah penuntut ilmu menemukan ulama untuk belajar. Yang disebut ulama itu ada 4 sifat, kata Imam Nawawi. Kalau menemukan yang seperti ini, maka inilah yang disebut warathatul anbiya. Yang pertama, takammalat ahliyatuhu, pakar di bidangnya. Jadi kalau bapak dan ibu ingin belajar tafsir, cari yang pakar tafsir. Bapak ibu ingin belajar hadis, cari yang betul-betul paham hadis. Bapak ibu ingin belajar mengaji Al-Quran, cari orang-orang yang memang sudah khatam ilmu tentang Al-Quran. Karena nanti akan tiba masanya orang-orang tak berilmu bisa mengajar, orang-orang tidak berilmu bisa memberikan fatwa. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Akan tiba, kata Nabi, satu masa orang-orang tidak jelas tiba-tiba tampil menjadi pengajar, gelarnya menjadi banyak, dan ada fansnya, ada pengikutnya, ada subscribernya. Anehnya banyak ditanya, banyak diminta pendapat, kemudian diberikan fatwa, fatwanya sesat dan menyesatkan. Memberikan fatwanya salah, orang-orang pun ikut salah. Maka catatan yang pertama, kalau ingin cari ulama yang betul, cari pakar, cari di bidangnya. Kalau kata Imam Muslim, coba usahakan yang ada sanadnya, sehingga ilmunya benar terjaga sampai ke Rasulullah SAW. 2. Wa dhaharat diyanatuhu, tampak ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah. Bagus agamanya. Apa diantara ciri bagus agamanya? Kita agak sulit lihat, ini Buya ini tahajud tidak malamnya, baca Quran tidak, puasa tidak, agak sulit. Tapi diberi tanda dalam hadis tadi, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara. Nabi itu saat mengajar tidak mewariskan dirham dan dinar. Maka ulama nabawi, ulama rabbani tidak mengajar untuk mencari dunia. Ya, jadi bukan mengajar untuk cari amplop. Kalau amplopnya tebal, sahih. Amplopnya tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Ya. Wala tamnun tastakfir. Jangan sampai ada orang mengajarkan agama menukar akhirat untuk dunianya. Karena itu jangan sampai jamaahnya cari akhirat, buyanya, ustadznya cari dunia, celaka itu. Karena itu nanti kalau ada undang-undang saya itu tak usah mikir dunia, ya, tak usah mikir materi, jangan, tak usah siapkan amplop ini berapa, tak usah. Saya ada waktu sehat datang, ya, urusan kami urusan akhirat. Nanti bapak ibu cari akhiratnya, ulama ngajarkan akhiratnya, maka nyambung koneksinya. Ulama disifati ulama tapi mencari dunia, ilmunya akan sebatas dunianya. Saat selesai pengajian hilang ilmunya. Diingat di dalam masjid, tidak jadi praktek dalam kehidupan keseharian. 3. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan jelas ma'rifatnya. Dia kenal Allah, dia kenal dirinya. Kapan ciri ulama kenal Allah? Quran surah ke-35 ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguh para ulama yang betul-betul kenal Allah itu yang khasyah, yang takut kalau kalamnya tidak disukai oleh Allah. Kalau fatwanya menyimpang dari ridha Allah, maka kalau dia bicara dia timbang Allah ridha atau tidak. Kalau dia memberikan fatwa dia timbang sesuai tidak dengan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Maka yang keempat, yang terakhir, washtaharat siyanatuhu, akhlaknya pun baik.
Pintar tapi senang mencela, tak baik. Nanti melahirkan murid yang senang mencela. Kalau muridnya pandai mencela, setiap kali beramal hilang pahalanya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.